Halo semuanya, selamat datang di channel Masih Tersisa, channel yang berupaya mengoptimalisasi persepsi ya. Karena tidak sedikit orang yang menganggap kejadian buruk itu sebagai masalah. Makanya channel ini bernama Masih Tersisa. Jadi di setiap hal yang terjadi, terutama di permasalahan yang kita hadapi, itu masih ada hal yang bisa kita ambil lah, apa yang tersisa gitu. Kalian pernah nggak kepikiran kenapa kadang ada orang yang pergi ke tempat kerja atau tempat rutinitas itu kayak berat, kayak males gitu. Kalau yang masih sekolah, ya males sekolah. Kalau yang udah ngantor, ya males aja gitu pergi kantor. Dan tidak banyak orang yang memikirkan hal itu, kenapa itu bisa terjadi dan apa dampak buruknya jika terus dilakukan selama seumur hidup. Ya memang perenungan-perenungan semacam ini butuh waktu khusus lah, atau butuh bakat khusus mungkin ya kalau yang percaya sama bakat. Tetapi izinkan saya berbagi satu penemuan berpikir lah. Ya tentunya saya belajar sama orang juga banyak, dan sekarang kita bisa rumuskan di dalam video ini mengapa kemalasan-kemalasan, keengganan-keengganan itu bisa terjadi di dalam rutinitas kita. Hal yang paling fundamental yang menyebabkan itu semua itu karena kita tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi, apa yang sebenarnya sedang dilakukan, atau kita tidak bisa melihat mata rantai kegiatan-kegiatan itu secara keseluruhan. Kita ambil contoh ya, ada seorang office boy. Secara tugas dia sangat paham apa yang perlu dilakukan, entah mengelap lah, menyiapkan barang-barang properti lah. Cuman karena si office boy ini berpikiran sempit sedikit, sehingga dia mengira apa yang dia lakukan adalah apa yang dia perbuat. Gimana ya? Gini. Dia menyangka pekerjaannya itu hanya sebatas mengelap-ngelap atau membawa-bawa, menggotong-gotong barang kayak gitu. Jadi dia mendefinisikan amalnya dia mendefinisikan perbuatannya itu atau kontribusinya itu hanya sebatas cara pandang yang relatif sempit, sehingga dia menyangka rumus hidupnya yang sangat sederhana. Dia kayak cuman bawa barang ya dapat gaji, atau bersih-bersih dapat gaji. Dan ya selama tidak menyakiti kesadarannya ya sebetulnya tidak apa-apa. Cuman ketika berakibat kepada perasaan-perasaan yang gak nyaman yang dilakukan setiap hari, entah malas lah atau berangkat kerjanya itu gak semangat, itu kan dalam rentang kehidupan yang panjang akan menjadi masalah besar. Artinya hidupnya itu kurang cheerful lah, kurang penuh gak bahagia gitu. Lalu gimana alternatif cara berkesadaran yang tepat? Nah, dari permasalahan ini kita perlu mundur. Mundurnya begini. Kita harus
meminjam penglihatan drone lah gitu. Jadi seorang office boy yang punya penglihatan drone, secara perbuatan dia tetap melakukan apa seperti biasanya, tanya pun tak apapun lah. Cuman karena dia sudah mundur, dia bisa melihat apa yang sedang dilakukannya dalam cakupan lebih luas. Misalnya dia akhirnya berkesadaran bahwa dia sebetulnya sedang menyenangkan pengunjung yang datang ke tempat dia bekerja. Entah itu bosnya atau wisatawan mungkin. Bahkan menyenangkan dirinya sendiri. Gara-gara pekerjaannya itu banyak hal yang sebelumnya menjadi hambatan hidup itu menjadi kemudahan yang berlipat ganda. Gara-gara ruangannya bersih, orang-orang nyaman bernafas. Pikiran tamu-tamu yang datang ke sana tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak perlu. Dan dari saking luasnya, dia selalu kebayang senyuman pelanggan lah, atau rasa puas atau rasa bahagia yang dialami pemilik perusahaan, dan banyak hal. Intinya dari hanya sedikit memperbaiki cara pandang di ranah yang fundamental, di ranah yang inti, yakni memperbaiki cara melihat apa yang sedang dikerjakan, maka dunia menjadi berubah total. Dari yang semula takut sama bosnya, dia berubah menjadi cinta bosnya. Cinta bos. Ya gitulah. Dari yang semula gak enak sama pengunjung atau pelanggan atau klien yang datang ke tempat si office boy tadi, si office boy ini menjadi agen kebahagiaan bagi setiap pengunjung. Dan karena kebahagiaan dan semua perasaan itu mirroring atau memantul, ya akhirnya timbal baliknya juga membuat di dalam hatinya terpengaruh menjadi bahagia juga. Dan itu terbentuk lingkaran malaikat ya, saling pokoknya baguslah pantulannya, dari dalam ke luar, dari luar dipantulin balik ke dalam. Itu menjadi kebahagiaan yang looping terus menerus, unlimited gitulah. Maka sangat mungkin kalau terjemahan dari kitab Quran ya, ada istilah khalidina fiha, looping di dalamnya, di dalam konteks pekerjaannya itu ya selamanya bisa bekerja seperti barusan. Dan looping perasaan baik ini namanya ada aliran kebaikan ya. Akhirnya permasalahan-permasalahan lain atau hambatan-hambatan lain itu ikut terseret di dalam nuansa yang baik. Perlahan entah terkikis atau ya intinya menuju kebaikan lah, karena rodanya atau manuver pekerjaannya itu udah mengarah ke kiblat yang bahagia gitu. Jadi semua kotoran, semua apapun residu dari kehidupan itu terseret ke konteks kebahagiaan. Itu yang pertama ya. Yang pertama karena orang galau atau orang sedih pada pekerjaannya itu karena dia tidak tahu fundamental pekerjaannya itu sebetulnya ngapain. Kalau untuk konteks saya pribadi, saya itu guru gitulah. Maka dengan cara pandang yang melihat setengah dari kenyataan ini sebagai harapan dan itu menjadi tema utama, maka ketika saya bertemu dengan murid yang badung lah misalkan, ya saya akan melihatnya sebagai sebuah warna hidup aja gitu. Ada siswa yang badung, atau dari awal saya berangkat dari rumah ingin berbagi
entah pencerahan lah atau apapun istilahnya, kebahagiaan, maka ya fine-fine aja. Apalagi di sekolah ketemu dengan murid yang juga udah selesai gitu, udah tercerahkan. Tapi jarang sih yang namanya murid kan dalam tanda kutip lebih dalam kondisi mencari lah. Dan ya sebagai guru harusnya ya idealnya harus selesai lah, atau relatif lebih selesai daripada muridnya. Maka segala kebadungan dan persoalan di sekolah itu akan lebih terselesaikan dengan bahagia gitu. Jangan sampai menjadi sebaliknya, kita bekerja sebagai officer, sebagai penanggung jawab di kantor, dan menyangka pekerjaan-pekerjaan itu hanya sebatas program gitu, dianggap program Kemendikbud lah atau program militer misalkan. Ya sebagai patokan gaji ya nggak apa-apa sih. Aku ngerjain ini, kita ngerjain ini, saya ngerjain ini, hadapannya ini, gajinya ini berdasarkan ini, nggak apa-apa sebagai administrasi. Cuman sangat berbahaya itu ketika jadi tema utama ya, karena itu sangat sempit. Kerja ini, gajinya ini, kan skupnya kecil gitu lah. Sedangkan di dalam kehidupan yang lebih luas, banyak hal yang susah kita kredit hitung-hitungannya gitu. Entah orang-orang menyebutnya kredit sosial lah, atau kredit medsos lah, kayak like, subscribe itu. Kenapa orang-orang mengejar itu, bahkan ada yang membelinya? Itu adalah nilai tukar yang berbeda lagi, kayak gitu. Jadi kesimpulannya, semakin kita mengerti apa yang kita lakukan dan siapa yang mendapat kebaikan dari yang kita lakukan dimanapun kapanpun, maka harusnya ya semakin nyaman dari dalam keluar. Setelah di luar nyaman, pantulannya balik lagi terus looping menjadi lingkaran malaikat. Ya kira-kira begitu. Ya kayaknya begitu sih. Makasih semuanya. Subscribe dan dukung channel saya. Ya sudah.